Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bobby di channel ini. Senang sekali rasanya bisa kembali bersilaturahmi melalui video pendek ini. Doa saya buat teman-teman semua selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita masih akan membahas mengenai primbon Jawa. Ya, tetapi kali ini kita akan bahas khusus mengenai tanggal baik, khususnya tanggal Hijriah. Seperti apa pembahasannya? Silakan simak videonya sampai habis. Tetapi sebelum saya memulai membahas primbon ini, tidak ada salahnya teman-teman dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, comment, and share. Kalau sudah, mari kita mulai. Teman-teman yang saya muliakan, di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai jam yang baik untuk setiap harinya, lalu kemudian hari yang baik setiap bulannya, dan arah yang baik untuk setiap harinya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai tanggal yang baik menurut primbon Jawa, tetapi tanggal yang dimaksud adalah penanggalan Hijriah, jadi bukan penanggalan Masehi. Biasanya penanggalan Hijriah ini kalau kita lihat kalender itu berada di bawah tanggal Masehi. Teman-teman pasti paham ya maksud saya. Jadi seperti yang sudah terlihat pada gambar di video ini, saya sudah memberikan dan sudah menuliskan catatan-catatan tanggal-tanggal dan simbol yang bisa menggambarkan tanggal berapa saja yang baik untuk setiap bulannya. Jadi ini berlaku mulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, dan Zulkaidah. Jadi untuk semua bulan Hijriah. Baik teman-teman semua, saya ingin menjelaskan dulu sebelum memberitahukan mengenai tanggal berapa saja yang baik. Saya ingin memberitahukan mengenai simbol-simbolnya dulu. Jadi simbol yang baik itu, ini ada gambaran seperti gambar manusia atau orang. Jadi kalau teman-teman lihat, yang paling baik itu kita lihat yang sebelah sini yang punya kepala ya, atau lingkaran. Yang tanggal ini 8, 16, 24 ya, kemudian 7, 15 dan 23, lalu kemudian 5, 13, 21 dan 29, lalu kemudian 4, 12, 20 dan 28, kemudian 2, 10, 18, 26 dan 1, 9, 17, 25. Jadi itulah tanggal-tanggal yang baik, tetapi yang lebih baik adalah kita bandingkan dengan yang sebelah kanannya. Jadi kalau kita bandingkan antara kiri dan kanan, yang paling baik adalah yang sebelah kiri dia punya lingkaran atau punya kepala. Berarti yang paling baik adalah tanggal 1, 9, 17 dan 25 setiap bulannya. Ya, biasanya tertulis penanggalan Hijriah itu di bawah tanggal Masehi. Lalu kemudian tanggal 2, 10, 18 dan 26, entah itu Pahing, Legiwon dan lain-lain yang biasanya dipakai dalam penanggalan tulisan Hijriah di bawah tanggal Masehi. Biasanya kan tertulis misalkan 1 Pahing, 1 Wage, 1 Pon, 1 Kliwon dan lain-lain. Kemudian ini lagi di tanggal 8, 16 dan 24. Ini adalah tanggal-tanggal setiap bulannya yang baik. Jadi teman-teman bisa screenshot tabel ini untuk kemudian dijadikan acuan. Nah, di sebelah kanan ini ada tanggal yang memang wajib kita hindari. Misalkan tanggal 5, 11, 17, 23 dan 29 ini sebisa mungkin teman-teman jangan melakukan aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan hajat, semacam pernikahan
masuk rumah baru, atau misalkan membeli kendaraan, dan hal-hal yang sekiranya sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat sekali lagi, sudah saya tunjukkan yang paling baik adalah di tanggal 1, 9, 17, 25, lalu kemudian tanggal 2, 10, 18, dan 26, lalu kemudian tanggal 8, 16, dan 24. Inilah tanggal-tanggal yang paling bagus ya. Sebenarnya yang sama-sama punya lingkaran di atas atau kepala, ini juga bagus ya. Saya beri checklist 1. Kalau yang baik berarti saya beri checklist 2 ya. Kalau yang ini juga bagus, ini juga bagus, tapi yang paling bagus ditambahkan adalah yang ini, dan ini ya. Kalau yang ini sebisa mungkin jangan ya. Di tanggal 6, 14, 22, 30, lalu kemudian tanggal 3, 11, 19, dan 27. Ini kalau bisa juga sebenarnya, tapi ibaratnya ini bisa juga dijadikan acuan. Misalkan teman-teman mau bertemu dengan seseorang, apalagi kaitannya mungkin punya masalah atau apa, sebaiknya jangan bertemu pada tanggal ini, karena teman-teman kalau ibaratnya bahasanya itu, teman-teman tidak punya kekuatan, tidak punya kepala, kalah pasti kalau ketemu, atau berantem itu pasti kalah. Di tanggal 3, 11, 19, 27, begitu juga tanggal 6, 14, 22, dan 30 ya. Dan yang paling dihindari adalah tanggal 5, 11, 17, 23, dan 29. Ini yang paling tidak bagus, celaka dia. Jadi nanti tanggal-tanggal yang baik ini, ingat yang punya kepala ya sebelah kiri, yang lawannya tidak punya kepala yang sebelah kanan. Ini yang paling bagus ya, 3 ini. Jadi teman-teman, setelah mengetahui tanggal-tanggal yang baik ini, itu nanti di video saya sebelumnya kan sudah saya bahas mengenai hari yang baik, jam yang baik, dan arah yang baik. Jadi tanggal yang tertulis di kalender itu disesuaikan dengan harinya. Misalkan tanggal 1 tapi tidak kena harinya atau tidak kena arahnya. Jadi ambil dari salah satu yang baik ini. Misalkan mau masuk rumah atau mau menikah atau mau buat acara hal-hal yang baik. Nanti saya di video selanjutnya saya akan pandu seperti apa cara melihat hari yang baik, atau saya akan update kurang lebih seminggu sekali atau 2 kali seminggu untuk memberitahukan di bulan ini. Misalkan bulan Juli 2021 ya, untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat kita akan berikan contoh bagaimana cara menentukan hari berdasarkan tabel primbon Jawa ini ya. Teman-teman, sekali lagi ingin saya sampaikan, kami sudah membuktikan dengan apa yang kami lihat bahwa primbon ini menurut kami sangat-sangat akurat. Bukan hanya ketika kita akan menghadapi, saya pernah uji terhadap kejadian-kejadian besar yang pernah terjadi di Indonesia. Memang kenanya adalah di hari, bulan, jam, dan penanggalan yang tidak baik. Artinya bahwa memang sebenarnya penetapan tanggal-tanggal ini, hari-hari ini, atau penetapan bulan-bulan tertentu yang dianggap tidak baik ternyata memang mungkin berdasarkan pengulangan atau siklus yang kemudian tercatat melalui sebuah primbon. Jadi harapan saya ketika saya share ini, teman-teman tentu ketika mengadakan sebuah hajatan atau acara itu bisa mendapatkan keselamatan, kebahagiaan yang tentu berdampak baik terhadap kehidupan ya. Kalau teman-teman belum paham secara keseluruhan ya, boleh komen di bawah, atau ada yang ingin ditanyakan mengenai tanggal perkawinan, baiknya masuk rumah tanggal berapa, di bulan apa, silakan komen, nanti saya bantu lihatkan ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Sebelum saya akhiri, saya review sedikit bahwa bagi teman-teman yang sudah screenshot atau foto layar ya, saya hapus dulu
Jadi yang paling baik adalah yang sebelah sini punya kepala, yang sebelah kanan tidak punya kepala. Tanggal-tanggal yang baik ya. Jadi yang ini tanggal 1, 9, 17, 25, 2, 10, 18, 26, lalu kemudian 8, 16, 24 ya. Yang perlu dihindari yang kita tidak punya kepala atau tidak punya lingkaran di atas. Yang ini juga baik, tapi lebih baik kalau yang kita punya lingkaran di atas ya, karena analoginya kurang lebih seperti gambar manusia atau orang. Dan yang perlu dihindari adalah tanggal ini 5, 11, 17, 23, 29. Oke, sampai sini mungkin dipahami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.